salat yang orang itu enak dia menjalankan salat itu. Dia salat itu mendapat nikmat dia. Imam itu bacaannya panjang, dia nggak ada masalah. Dia salat itu memang merasakan enak betul. Ada orang salat itu yang pantatnya gatal lah, yang belakangnya gatal lah, yang rambutnya gatal lah, yang kupingnya lagi macam-macam terus. Jadi itu namanya salat yang jadi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas nilai skor ibadah kita itu, yang pertama adalah kuncinya berserah diri kepada Allah. Berserah diri. Dan itu juga kunci mati. Ketika kita mati ini kan ada dua, ada mati kecil, ada mati besar. Mati kecil itu kita mau tidur. Mati besar, itulah dia yang satu itu. Yang sering dia ucapkan oleh bila apa? Muazzin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah. Jarang saya dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang mau beras, siapa yang mau minyak, datang ke sini jam 8 pagi. Jarang saya dengar. Bahkan belum pernah. Asal sedikit masjid, identiknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu mati besar namanya. Jadi kuncinya adalah berserah diri kepada Allah. Nah, serahkanlah diri kita kepada Allah. Maksudnya serahkanlah hidup kita kepada Allah. Hidup kita serahkan kepada Allah. Karena hidup itu pusat pokok nomor 1 sama kita. Kalau kita hidup, maka kita itu bisa mendengar. Kalau kita itu hidup, maka bisa kita itu melihat. Kalau kita itu hidup, bisa kita itu bercakap-cakap dan seterusnya. Tapi kalau hidupnya tak ada, bisa nggak bercakap-cakap lagi? Bisa nggak melihat lagi? Nggak bisa lagi. Makanya hidup, jagalah diri kita, jagalah hidup kita, jasmani dan rohani. Jadi serahkanlah hidup kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang thariqat, tawakal itu merupakan salah satu ilmu dari thariqat. Salah satu ilmu dari thariqat. Kalau bahasa umumnya, salah satu jalan atau metode agar kita merasakan adanya Allah. Ada saya baca dalam sebuah wilayah, cuma saya lupa bukunya. Ketika Nabi Musa mau bertemu kepada Allah, pertama sekali Nabi Musa mau berjumpa kepada Allah, di mana tempatnya? Tursina. Apakah pertemuan itu terlaksana? Tak terlaksana. Karena melihat cahaya Allah, Nabi Musa pun udah tak sadar. Tetapi setelah itu, kok bisa berkata-kata? Wa kallamallahu Musa taklima. Berarti fase kedua udah bisa Nabi Musa bertemu kepada Allah. Apa pula kok bisa? Yang pertama nggak bisa, yang kedua kok bisa? Apa kuncinya di situ? Apa kuncinya di situ? Yang pertama nggak bisa, yang kedua bisa. Farid nafsak, kata Allah. Keluar kau dari dalam diri kau itu, baru bisa berjumpa sama. Keluar kita dalam diri kita,
baru bisa kita berjumpa kepada Allah, baru kita bisa merasakan adanya Allah. Maksudnya keluar ini jangan bayangkan macam film Raden Kian Santang. Nanti dibayangkan pula film Raden Kian Santang itu film, ini kaji bukan seperti itu. Keluar kamu dari dalam diri, disuruh Allah keluar. Boleh nggak kita mengikut Nabi Musa? Boleh nggak kita mengikut syariat Nabi Musa itu? Ya boleh. Karena Nabi Muhammad itu apa? Menyempurnakan seluruh syariat yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu. Kenapa yang kedua tadi bisa? Karena Nabi Musa sudah mengeluarkan diri. Apa maksud mengeluarkan diri? Menyerahkan hidupnya, pasrah, serahkannya hidupnya kepada Allah. Serayanglah mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya melainkan datangnya dari Allah. Tak ada daya upaya, tak ada kuasa, tidak ada hebat, tidak ada berilmu, melainkan itu semuanya datang dari Allah. Kalaupun ada, kita pandang dengan mata kepala kita ini, kitalah yang hebatnya, kitalah yang berkuasanya, kitalah yang punya daya, maka tanamkanlah dalam akidah kita, itu tetap juga datangnya dari Allah. Itulah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya melainkan datangnya dari Allah. Kalaupun ada sebaliknya, kalaupun ada kita lihat daya upaya kita, tanamkanlah keyakinan kita, itu tetap juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran sementara tentang berserah diri kepada Allah. Makanya usahakan kalau kita ketika mau sholat, karena ini penting, sholat ini yang kuncinya nih. Ketika kita mau sholat itu, sebelum sholat, berdiri kita, serahkanlah hidup kita kepada Allah. Serahkan hidup kita kepada Allah. Kalau belum bisa, cemana ilmunya, paling tidak sebelum sholat istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunkanlah dalam hati. Ya Allah, ampunkanlah dosa penglihatan aku tadi, tak apa kuliah jalan tadi. Astaghfirullahaladzim. Yang kedua, ya Allah, ampunkanlah yang ku dengar di jalan tadi. Dengar musik pula dia tadi, entah dengar apa tadi ketika dia mau di jalan. Yang ketiga, astaghfirullahaladzim. Niat dalam hati, ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosaku. Udah dia minta ampun jadi. Udah 3 kali. Baru dia menyerahkan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau orang udah kelas tinggi nanti, berserah diri itu, la haula wala itu ada 2 macam. Ada yang membunyikan, ada yang menyembunyikan. Dia menyembunyikan ada kelas nih. Kalau kita perintah membunyikan aja. Ada yang kedua, menyembunyikan. Tak ada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tak ada itu lagi. Tapi hanya ada astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Kan ada itu. Ketika dia mau sholat istighfar langsung, tak ada hafalanya. Berarti dia ini udah paham ini. Udah paham betul dia ketika berserah diri kepada Allah. Atau sama sekali tak paham. Kedua juga. Atau dia memang udah duduk paham betul, atau sama sekali tak paham. Antara 2 itu. Jadi la haula wala
berserah diri itu dua caranya. Membunyikan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu lagi menyembunyikan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, baik. Terus hukumnya mana? Masih ada nggak? Nah, kalau kira-kira habis kita habiskan masalah ini. Tahu lah minggu ini kan. Nah, jadi itu yang pertama, untuk mendekatkan diri kita, untuk kita sampai kepada Allah, tahu kita jalan ini, sampai kepada tahu jalannya. Umpamanya saya dari Tembung ini, nah, jauh, karena minggu ke-4 kosong dan kosong dari Tembung. Saya harus tahu jalan menuju Masjid Asyikir ini. Kan begitu. Tahu jalan ini, ilmunya mana ini? Nah, kalau dalam udah tahu jalannya kan. Prosesnya, keretanya apa ini ibadah, amal ibadah, sholat, puasa. Masalah sekarang tahu kan jalannya ini? Kau atau kita mau ke Mesir Raya, tahu nggak jalannya? Kalau tahu, tinggal bawa kereta atau bawa mobil. Ibaratnya, kalau sudah tahu, sholatlah, puasalah, hajilah, umrahlah. Yang kacau ini, puasa aja, puasa, sholat juga, umrah. Tapi tak tahu dia jalannya. Logika. Saya dari Tembung, tak tahu jalan. Ujung-ujungnya, kemana pikinya nanti? Pikir pula saya antar ke sebiru-biru sana, bukan ngisi pengajian, mandi saja dia. Nah, itulah namanya itu kita tahu sampai cara jalan sampai kepada Allah. Apa syarat banyak? Kalau Syekh Khotib itu mengajarkan sebenarnya banyak sampai 10. Ini bukan kata saya. Syekh Khotib kan sebenarnya ya aku Arab perlu aku. Kalau gelarnya itu Pak Ulul itu imam luar biasa. Imam Mekah Masjidil Haram itu kalau nggak salah 3 orang Indonesia, 3. Pertama kalau nggak salah Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kedua Syekh Khotib, ada satu lagi orang Betawi, lupa namanya. Yang lain ada. Itu ya. Imam di Mekah kan tanggung. Kita imam di kampung ini paten kita rasanya. Ini imam di Mekah. Al-Quran itu adalah, hadis itu adalah. Nah itu jadi kembali kita dari apa? Mengetahui jalan-jalan mana saja yang bisa sampai kepada Allah. Tahu jalan baru beribadah. Sebaiknya begitu. Tapi kalau tak tahu dia jalan, banyak-banyak beribadah, berniat dia kepada Allah, itu pun sampai juga. Walaupun putar dia kemana-mana dulu, putar, sampai juga dia. Nah baik, jadi yang pertama tadi adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci. Orang mau bertobat berserah diri kepada Allah. Orang itu bisa bersyukur, tahu dia berserah diri. Itu kuncinya tuh. Kalau dia mengatakan aku bersyukur kepada Allah, berserah diri itu tahu nggak dia kuncinya? Paham nggak dia berserah diri itu? Kalau tidak itu tinggal ongol-ongol nanti. Nah, maka jangan aneh kita sekarang. Oh, Bono gini, terakhir berubah lagunya. Apa masalahnya? Janji dia Bono begini, terakhir berubah. Apa masalahnya? Bersyukur kita begini-gini. Tapi kita tengok kok dia tuh cerita syukur. Tapi kita tengok bertambah lagi. Bukan bertambah begininya seterusnya. Cerita bersyukur. Apa masalahnya? Ilmu syukur diamalkannya. Kuncinya tak dapat dia itu. Nah, itu kata mursyid saya itu. Kalau berserah diri itu tidak tahu dia ilmunya, apalagi tak duduk, itulah nanti ujung-ujung tinggal cakap-cakap aja itu. Nah, tinggal cakap-cakap aja lah. Makanya saya sampaikan poin yang pertama itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu. Sama kita salat, inna sholati
nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan serah itu. Menyerahkan. Maka saya katakan tadi wa mahyaya. Kan ini hidup ini. Hanya dengan i'tiqad saja. Dengan keyakinan saja, bukan macam film Raden Kian Santang saya bilang tadi. Hanya ilmu ini. Nah, ada pula dia mengeluarkan diri kan gitu. Sini dia, sana dia juga, sana dia juga. Orang alim contohnya. Kiai itu, sini ada kiai itu, sana ada juga kiai itu, sana ada kiai itu. Itu belum namanya berserah diri. Ada orang katakan begitu, dia berada di mana-mana. Kalau yang baik, alhamdulillah itu. Saya umpamanya di sini, saya ada juga di masjid sana, ada sana lagi. Kalau yang baik nggak masalah. Kalau ada seperti dia berarti berkhadam dengan malaikat. Yang nauzubillahnya ini orang yang di sini dia jahat, di sana dia jahat, di sana jahat. Berarti ini berkawan lah dia sama jin. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi yang pertama tadi adalah untuk meningkatkan kualitas atau skor nilai amal ibadah kita atau ibadah kita itu adalah berserah diri kepada Allah. Paling tidak kita seringlah mengucap kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua itu adalah menjaga kemuliaan diri kita. Agar amal ibadah kita itu berkualitas, nilainya semakin bagus, kita itu harus menjaga kesucian harga diri kita. Harga diri kita itu hanya boleh jatuh, hanya boleh rendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil 'izzatu lillahi jami'an. Makanya kita jaga, maksudnya apa? Jagalah jasmani kita, jagalah rohani kita. Jasmani kita jaga. Apa contohnya? Makanan. Makan sekarang ini luar biasa. Ya macam-macam lah aduannya itu. Makanya ada guru saya dulu berpesan, kalau makan itu baca bismillah. Setelah baca bismillah apa yang dalam hati? Adakah yang dalam hati? Ada. Inilah pentingnya dalam hati. Istilahnya tasdik ini. Ketika kita sudah baca bismillah sama doanya itu, maka dia dalam hati. Ya Allah ya Tuhanku, konyangkanlah perutku. Dan rajinkanlah dalam beramal ibadah. Coba kasih beda nanti kita bismillahirrahmanirrahim itu di dalam hati itu, ya Allah kenyangkanlah perutku dan rajinkan aku dalam beramal ibadah. Itu hasilnya beda. Kenapa? Ini pasang niatnya. Ini baca bismillah pun tidak, berdoa pun tidak, apalagi ngomong-ngomong semua itu. Nah, paling itu ada guru saya sampai. Paling memang sepele itu. Tapi ketika kita mengucap dalam hati, kita kan dekat kepada Allah. Ya Allah kenyangkanlah perutku, walaupun itu sambal belacan lauknya ikan asin saja atau daging. Tapi ya Allah kenyangkanlah, sehatkanlah, dan rajinkan aku dalam beramal ibadah. Nah itu ya, kalau jasmani. Rohaninya, perbanyaklah beramal ibadah, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Selama-lama waktu jalan terus. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi adalah menjaga kesucian diri. Banyak acara itu, sebelum banyak tazkiyah dalam kitab Ibnu Taimiyah itu saya banyak. Cuma kan nggak mungkin sampai satu kitab. Ya masa nggak bawa kitabnya? Ya poin-poinnya saja. Yang ketiga, untuk menjaga nilai amal ibadah kita, terasa kita kepada Allah, apa yang harus kita jaga? Menjaga kemuliaan tempat. Nilai amal ibadah kita itu supaya naik dia, supaya mantap dia, semakin meningkat. Pertama jaga kemuliaan diri. Yang kedua jaga kemuliaan
kemuliaan tempat. Contoh, kalau kita masuk ke dalam masjid, itu sebaik-baik tempat kita cari itu di mana? Sah? Sah? Kan bedanya. Itu maksudnya apa? Suruh cari tempat yang mulia. Jadi ini kadang-kadang saya tengok di masjid Jumat, saf yang pertama, yang kedua ini bolong pula, yang belakang bahkan di luar pula orang. Itu nanti martabat amal ibadahnya, kualitas itu nggak naik-naik itu. Jangan kita pikir, oh aku ini lah jahat, aku ini tak pantas ke depan. Itu nggak bisa. Tak pantas rasa aku depan itu kan yang depan orang tua, orang-orang yang nggak ada itu. Dalam berbuat baik ini, tanafus fil khair. Akhlak seseorang muslim itu adalah berlomba-lomba, bersaing-saing dalam berbuat kebaikan. Cari tempat depan. Nah, itu saya tengok banyak kejadian di hari Jumat. Tak di sini nggak ada. Sini bukan hari Jumat, langsung depan penuh semua nih. Masuk semua, baru dari belakang, gitu kan? Jadi yang berikutnya tadi, menjaga kemuliaan tempat kita beramal ibadah. Depan, tempat sejadah contohnya. Kan tahu sejadah tempat kita sholat, dicurinya sejadah curian di bawahnya sholat. Sejadah dia jelek. Pengen sejadah baru, curinya dibaca. Sholatnya di sejadah curian itu. Sama nggak nilai ibadahnya sama yang lapuk-lapuk tadi, yang apa tadi, sajadah yang udah mulai kusam-kusam, tapi sejadahnya asli itu. Sholat di atasnya itu. Ada satu lagi nih, karena dia muak itu, curinya punya orang. Sholatnya itu, apakah sama kualitas nilainya? Udah beda nilainya. Nah itu yang nomor 2 ketiga tadi adalah menjaga kemuliaan tempat. Jagalah kemuliaan tempat masjid, tempat sholat, tempat baju kita. Berikutnya, yang terakhir, yang harus kita jaga kemuliaan waktu. Jaga kemuliaan waktu. Makanya waktu itu kan ada waktu yang rahmah, waktu berkah, waktu ikhtiar, ada waktu yang pertama, ada waktu pertengahan, ada waktu paling ujung. Kan beda itu. Kita sholat, kita sebaiknya sholatnya awal atau di akhir? Berarti kan itu apa tandanya itu? Kita cari yang awal. Ketika kita ngambil yang awal, berarti kita memuliakan waktu. Apabila kita memuliakan waktu, nilai sholat kita itu, nilai ibadah-ibadah kita lain akan naik lebih. Tapi kalau tidak kita jaga kemuliaan yang 3 itu, normal, yang kacaunya bisa turun dan terus. Nah, kunci yang 3 ini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 ini dia berhasil, kuncinya adalah berserah diri kepada Allah. Jadi dalam hidup ini, supaya amal ibadah kita itu bertambah, kita rajin mengerjakannya dan bertambah nilai bobotnya itu 3 caranya kata ulama tauhid. Yang pertama itu adalah menjaga kemuliaan diri kita, jasmani dan rohani. Kalau tauhid namanya menjaga diri sebenar diri. Kalau tasawuf menjaga ruh kita, menjaga kemuliaan diri. Yang kedua menjaga kemuliaan tempat. Yang ketiga menjaga kemuliaan waktu. Dikuncilah ini dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena waktu kita pun sudah 6:30. Nah, jadi
Jadi sebelum saya tutup,